Halo teman-teman, balik lagi di channel Mandro Bersel 10. Jadi di video kali ini aku pengen bahas review pertandingan eh, perempat final Europa League antara Manchester United versus Olympique Lyon. Yang dimana ini pertandingan leg kedua dari perempat final antara Manchester United dan Olympique Lyon. Dan kali ini mainnya di Old Trafford di Manchester di Inggris. Jadi langsung saja kita ke starting eleven-nya Manchester United dulu. Ruben Amorim di sini menurunkan formasi seperti biasa 3-4-2-1 yang dimana Andre Onana kembali start di posisi penjaga gawang setelah kemarin laga lawan Newcastle, Altay Bayindir yang main. Terus 3 backnya ada Mazraoui, Harry Maguire dan juga Leny Yoro. Terus di posisi wingback kanan ada Diogo Dalot, di kiri ada Patrick Dorku. Terus duet di gelandang bertahannya ada Casemiro dan juga Manuel Ugarte. Terus tiga di depan ada Bruno Fernandes di kiri, Garnacho di kanan dan Rasmus Højlund di depan. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Joshua Zirkzee itu mengalami cedera hamstring dan baru saja diinformasikan bahwa resmi musimnya Joshua Zirkzee sudah berakhir. Dia tidak akan main pertandingan apapun di musim ini, yaitu di musim 2024-2025. Jadi musimnya telah berakhir. Get well soon buat Joshua Zirkzee. Semoga musim depan bisa cepat pulih dan juga bisa tampil lagi untuk membela Manchester United. Jadi skornya adalah 5-4. Jujur nih pertandingan gokil lah, cukup gokil. Yang dimana sejak menit pertama pertandingan Manchester United memang tancap gas untuk bisa membuat gol secepat-cepatnya. Terbukti di menit 10 gol dari Manuel Ugarte itu build up-nya keren sih. Dari Mazraoui ke Bruno ke Garnacho, dan Garnacho itu merupakan assist template-nya Garnacho lah. Assist yang sudah menjadi kebiasaan Garnacho bahwa dia sering cutback kayak gitu memang assist hafalan lah dari Garnacho buat Ugarte. 1-0 buat Manchester United. Dan sebelum babak kedua berakhir itu babak pertama berakhir, Manchester United berhasil menggandakan keunggulan melalui Diogo Dalot, yang dimana itu umpan long ball ke depan dari Harry Maguire dan mampu diselesaikan oleh Diogo Dalot dengan sangat tenang, sehingga Manchester United unggul 2-0 di babak pertama ya atas Olympique Lyon dengan agregat 2-4. 4-2 bukan ya, 4 dengan agregat 4-2 di babak pertama. Oke. Jadi sampai di sini aku sebagai fans Manchester United berpikir, wah, udah selesai nih. Udah lolos nih pasti MU ke semifinal. Tapi bukan MU namanya, bos, kalau nggak bikin fansnya marah-marah, deg-degan dan juga kesal. Selama babak kedua, setelah 60 menit berjalan tuh MU kena serang terus. Terlepas dari peluang Garnacho yang berhadapan dengan Luka Perin 1-on-1 nggak gol, jarak gawang itu 7 meter, 25 meter Garnacho. Kenapa Anda bisa menendang ke arah kiper dengan gawang lebar 7 meter? Tolonglah Garnacho, tolong Garnacho, tolong ya. Anda sih, kalau itu gol, skor 3-0 nggak mungkin MU kena comeback Garnacho. Tolong Garnacho ya. Gagal one-on-one-nya. Dan sejak Garnacho gagal one-on-one dengan Luka Perin, MU kena serang terus.
di babak kedua. Nggak tahu kenapa, apalagi ditambah ya Olympique Lyon melakukan pergantian, Lacazette masuk dan Malik Fofana main. Itu tambah hancur, tambah kacau MU. Dan di 20 menit terakhir defense-nya MU memang beberapa belakangan ini memang menjadi sorotan. Hancur tiba-tiba semuanya, blank, terutama ketika Luxo masuk di babak kedua ya, awal-awal menggantikan Mazraoui. Itu dia masih kelihatan, ini kan pertandingan pertamanya Luxo ya, buat main lagi buat Manchester United setelah balik dari cederanya. Kelihatan masih canggung, masih cari ritme bermain, dan terbukti dengan 2 gol MU kebobolan. Oke. Dan di sini agregat kembali sama menjadi 4-4. Untungnya Tolisso kena kartu merah karena dia melanggar Lenioro, yang menurutku itu, kalau teman-teman nonton nanti bisa teman-teman nonton lagi ulang tayangan ulangnya, itu nggak pelanggaran sama sekali. Tolisso tidak sama sekali menyentuh Lenioro, dan itu bukan sebuah pelanggaran, dan Tolisso nggak berhak kena kartu merah. Jadi memang ini kayaknya udah Dewi Fortuna sudah berpihak ke Manchester United gitu loh. Dan akhirnya pertandingan di waktu normal berakhir dengan skor 4-4 on agregat dan 2-2 ketika full time, dan lanjut ke extra time. Dan di menit 104 Manchester United kebobolan lewat golnya Ryan Cherky, dengan keadaan MU unggul jumlah pemain dan Olympique Lyon dengan 10 pemainnya. Bagaimana sebuah tim profesional Liga Inggris bisa ketinggalan di babak extra time dengan 10 pemain. Itu bagaimana hanya Manchester United yang bisa melakukan itu di sepak bola. Hanya Manchester United ini memang klub aneh gitu loh. Klub aneh, klub terkutuk, bisa-bisanya gitu loh. Unggul 11 pemain tapi ke comeback. Jadi skor berubah menjadi 4-5 on agregat, Olympique Lyon unggul. Gitu. Dan selama extra time pertama diobok-obok MU. Sumpah. Padahal 11 pemain loh MU. Enggak masuk di nalar, enggak masuk di logika gitu loh. Dan di menit 109 MU kena penalti dan Lacazette yang ngambil, dan gol berubah skor menjadi 4-6. Dan di sini jujur aku pasrah, sudah tidak berharap apa-apa lah. Tapi tiba-tiba MU dapat penalti bro di menit 114, yang mana itu merupakan 6 menit terakhir di babak extra time kedua. Dan Bruno yang ambil seperti biasa. Bruno melakukan tugasnya, masuk penaltinya, kembali game on. Skornya berubah, atmosfernya makin gila di Old Trafford setelah Bruno bikin gol. Dan agregat berubah menjadi 5-6 di menit 114. Dan di menit 120 Kobbie Mainoo berhasil menyamakan kedudukan dengan finishing yang sangat keren, tenang di dalam kotak penalti, dan
Gokil, Kobbie Mainoo kayak striker. Padahal Kobbie Mainoo seorang gelandang tapi finishingnya keren. Lebih bagus daripada Garnacho. Camkan itu. Sabar, masih kesel ya. Sabar. Garnacho, gara-gara Garnacho kita begadang kemarin. Jadi, tapi semoga Garnacho bisa improve, bisa tampil lebih baik lagi ke depannya karena Garnacho juga masih muda. Semoga dia bisa terus berkembang. Dan Harry Maguire menjadi penyelamat kita di menit 121. 100 plus 1. Dan MU berhasil menang dengan skor 5-4, 7-6 on agregat. Jadi Manchester United berhasil lolos ke babak semifinal dengan susah payah, dengan cara yang menyusahkan diri sendiri yang harusnya bisa kill the game di menit 60-an 70-an, tapi nggak bisa. Manchester United justru malah skornya disamakan, ke comeback dan kena comeback bahkan, tapi dia bisa melakukan, tapi Manchester United bisa comeback lagi dari comeback yang telah dilakukan oleh Olympique Lyon. Jadi Manchester United berhasil lolos ke semifinal, akan berhadapan dengan Atletico Bilbao dan akan main pada leg pertama itu bakal main di Spanyol di Bilbao. Itu bakal main di Stadion San Mamés pada tanggal 2 Mei jam 2 dini hari, dan leg keduanya bakal main di Old Trafford tanggal 9 Mei jam 2 dini hari juga. Dan di semifinal sebelah itu ada Tottenham Hotspur dan Bodo Glimt. Jadi itu dia untuk empat besar di 4 tim yang lolos ke semifinal Europa League. Ada Tottenham Hotspur, Bodo Glimt, Manchester United dan Athletic Bilbao. Dan Bruno Fernandes sih, nggak kebayang kalau Manchester United tanpa Bruno ya. Gokil, mainnya keren, penuh dengan hati, ketenangan, gila, gokil Bruno. Fix legend Manchester United, bakal jadi salah satu legend Manchester United. Kalaupun Bruno memang mau pindah, aku ikhlas. Salah satu orang yang ikhlas, pengen lihat Bruno sukses, tapi tidak bersama Manchester United, tidak apa-apa, aku ikhlas. Tapi kalau memang dia harus stay, aku ada orang pertama bilang dia harus stay selama mungkin. Bahkan kalau bisa pensiun di Manchester United untuk Bruno Fernandes. Tepuk tangan buat Bruno Fernandes. Dan kembali penampilan yang cukup bagus juga dari Casemiro. Walaupun umurnya tidak muda lagi ya, dan memang kayaknya untuk main di Liga Inggris dengan umur Casemiro yang sudah hampir 33 tahun, itu kayaknya nggak bisa lagi untuk tiap minggu main di Liga Inggris di tempo yang sama. Tapi memang pemain seperti Casemiro juga kita perlukan, terbukti dengan 2 assist yang dia buat, dan juga berkat dialah penalti Bruno Fernandes bisa terjadi. Keren juga buat Casemiro. Dan Kobbie Mainoo, ketika dapat bola di kotak penalti, dia mengatakan di interview tetap tenang dan melakukan shooting. Dan sampai saat ini Kobbie Mainoo kontraknya belum juga diperbarui. Mudah-mudahan bisa perpanjang kontrak Kobbie Mainoo bersama Manchester United. Kalau enggak sih United blunder ngelepas Kobbie Mainoo secara gratis. Leny Yoro juga tampil cukup bagus, terlepas dari beberapa kali salah kontrol. Ada dua kali dia bikin kesalahan yang hampir berbahaya buat Manchester United, tapi secara keseluruhan Leny Yoro tampil cukup bagus. Hanya perlu ningkatin skill sliding tackle-nya, terus sprintnya juga perlu ditingkatkan lagi buat Leny Yoro. Dan Andre Onana tampil cukup gemilang kali ini, melakukan beberapa save penting buat Manchester United hari ini. Jadi secara permainan ya Manchester United seperti Manchester United musim ini ya, main
Kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Sekarang sih menurutku Manchester United tidak peduli bagaimanapun cara dia bermain, yang penting bisa menang di Europa League ya, karena Ruben Amorim sendiri bilang bahwa dia pengen berikan jam terbang ke pemain muda di Liga Inggris. Jadi dia pengen pemain senior itu fokus ke Europa League, karena faktanya memang kesempatan ini terbuka lebar. Hanya butuh 3 pertandingan lagi buat Manchester United bisa memastikan satu tempat di Liga Champions musim depan dan juga gelar pertama Ruben Amorim bersama Manchester United. Ya balik lagi, karena sekarang tidak ada rumus dalam kamus Manchester United itu tidak ada pertandingan yang mudah yang bakal dijalani oleh Manchester United. Semua sulit, bahkan ketika lawan rank terendah, peringkat terendah di Liga Inggris pun terasa sulit bagi Manchester United. Jadi tiap pertandingan, tiap minggu ada pertandingan Manchester United. Jadi siap-siap deg-degan, siap-siap marah-marah, siap-siap menahan emosi, karena selemah apapun musuhnya pasti Manchester United bakal kesulitan untuk bisa mengalahkannya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and see you in the next video. Walaupun bikin kesel, bikin marah, tapi nggak bisa ninggalin dan juga nggak bisa benci, bro. Itulah Manchester United. Jadi sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.